Hai, Shalom. Perkenalin, nama saya Sortini Elsa Manur Pau. Saya biasanya dipanggil Sortini atau Tini. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi IKAT yang berada di Jakarta. Dalam video ini, saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant ini anak keempat dari seorang pembuat pelana kuda dan baju zirah. Keluarganya penganut Kristen yang saleh. Keyakinan agama keluarganya itu sekaligus merupakan latar belakang yang cukup penting bagi pemikiran filosofinya Kant, terutama pada masalah etika. Utama kritisisme adalah Immanuel Kant yang melahirkan Kantianisme pada tahun 1740. Ketika ia berusia 16 tahun, Kant itu berkuliah di Universitas Königsberg, tempat kota asalnya. Dia belajar mata kuliah seperti matematika, fisika, filsafat, dan teologi. Orang yang mempengaruhi pemikiran Immanuel itu adalah Martin Knutzen, seorang profesor logika. Knutzen adalah seorang murid dari Christian Wolff. Atas dorongan Martin Knutzen lah, Kant ini berkeinginan untuk mempelajari pengetahuan Newton. Apalagi Martin mengizinkan perpustakaan pribadinya untuk digunakan oleh Immanuel Kant itu. Sehingga tidak heran, tulisan-tulisan Kant itu yang pertama berbicara tentang pengetahuan alam. Pada tahun 1745, Kant mendapat tantangan hebat karena ayahnya meninggal dunia. Dia harus membiayai hidup, bahkan dia harus membiayai pendidikannya sendiri. Ia menjadi guru pribadi dari beberapa keluarga kaya di Königsberg pada tahun 1755 sampai 1770. Di samping menjadi privat dosen, ia terus mempelajari semua bidang pengetahuan. Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode. Yang pertama itu zaman prakritis pada tahun 1755 sampai 1770, dan yang kedua pada zaman kritis. Sebagai titik pemisah dari periode ini adalah tahun 1770. Dalam zaman prakritis, Kant menganut paham rasionalisme yang dianuti oleh Wolff dan Leibniz. Tetapi berkat Hume, Kant mengaku bangun dari tidur dogmatiknya melalui suatu filsafat yang dinamainya filsafat kritisisme atau filsafat kritis. Kant dengan pemikirannya membangun pemikiran baru, yakni yang disebut dengan kritisisme, yang dilawankan terhadap seluruh filsafat sebelumnya yang ditolak sebagai dogma. Menjelang akhir hidupnya Kant, dia sangat lemah dan sakit. Dia hampir kehilangan kekuatan fisik dan intelektualnya. Dia juga tidak mengenal teman-temannya, bahkan dia tidak mampu melengkapi kalimat Latin sederhana. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1808, Kant meninggal dunia tepat pada usia 80 tahun. Jenazahnya dikuburkan di pekuburan kota. Kuburan itu rusak dan diperbaiki kembali pada tahun 1881. Sisa-sisa tulangnya itu dipindahkan ke Serambi Katedral di pusat kota Königsberg. Kota tersebut sekarang bernama Kaliningrad di Rusia. Pada tahun 1924, itu adalah peringatan 200 tahun kelahiran Kant. Inilah kisah seorang filsuf, yaitu Immanuel Kant. Sekian dari video saya. Semoga ini dapat menambah wawasan kita. Shalom.